Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Ditra Medini, NPM 1811060254. Saya akan mempresentasikan tugas proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning terhadap Kemampuan Literasi Sains Siswa Biologi SMA Negeri 1 Banjir. Bab 1 Pendahuluan. Terdapat penegasan judul. Yang pertama, pengaruh. Kedua, model discovery learning. Yang ketiga, literasi sains. Yang keempat, peserta didik kelas 10. Yang kelima, mata pelajaran biologi. Latar belakang. Pembelajaran saat ini menggunakan kurikulum 2013, yaitu di mana pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru. Kurikulum 2013 menekankan supaya di dalam proses pembelajaran dapat bersifat aktif dan pendidik hanya bersifat sebagai fasilitator, agar peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang nyata secara mandiri. Kurikulum 2013 ini menuntut pendidik agar memahami dengan benar karakteristik dari setiap individu peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran biologi kelas 10 SMA Negeri 1 Banjir, diperoleh hasil bahwa dalam pelaksanaan kegiatan belajar belum menerapkan model pembelajaran discovery learning. Proses pembelajaran berlangsung ialah menggunakan metode diskusi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti melakukan pengukuran kemampuan literasi sains biologi berupa tes kepada siswa pada kelas 10 IPA 1 dan 10 IPA 2 di SMA Negeri 1 Banjir menggunakan materi virus. Tes ini berupa soal pilihan ganda berjumlah 5 soal dan esai berjumlah 5 soal. Sampel peserta didik mengerjakan soal tes berjumlah 35 orang dari total populasi. Dari nilai tes kemampuan literasi sains biologi siswa pada materi virus, terdapat satu peserta didik yang memperoleh nilai dengan kategori sedang, kemudian untuk 34 peserta didik memperoleh nilai dengan kategori rendah. Adapun identifikasi dan batasan masalah. Identifikasi yang pertama berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pendidik diperoleh bahwa peserta didik masih kurang berani untuk bertanya dan menyampaikan pendapatnya. Yang kedua, pembelajaran biologi di SMA Negeri 1 Banjir belum menggunakan model pembelajaran discovery learning. Dan yang ketiga, kemampuan literasi sains biologi peserta didik masih tergolong rendah. Adapun batasan masalahnya yaitu yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Banjir pada materi virus. Model pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran ini ialah model discovery learning. Dan yang ketiga, kemampuan literasi sains biologi siswa SMA Negeri 1 Banjir. Perumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap kemampuan literasi sains biologi siswa SMA Negeri 1 Banjir? Yang kedua, bagaimanakah kemampuan literasi sains biologi siswa SMA Negeri 1 Banjir? Adapun tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap kemampuan literasi sains biologi siswa SMA Negeri 1 Banjir. Yang kedua, untuk mengetahui kemampuan literasi sains biologi siswa SMA Negeri 1 Banjir. Manfaat penelitian terdapat 3 hal. Yang pertama, bagi guru, yang kedua bagi siswa, dan yang ketiga bagi peneliti lainnya. Kajian penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian oleh Rizka Hartani Putri, Albertus Diokolesmono, dan Pramudia Dwi Aristia berjudul Pengaruh Model Discovery Learning terhadap Motivasi Belajar dan Hasil Belajar Fisika Siswa Man Bondowoso. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap hasil dan motivasi belajar di Man Bondowoso. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa model discovery learning berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar siswa dan pembelajaran penemuan model berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar fisika siswa. Penelitian oleh Saiful Rahman, Aniusilowati, dan Sohadi berjudul Analisis Pembelajaran Fisika Kelas 10 SMA Negeri di Kota Cirebon berdasarkan literasi sains. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui profil kemampuan literasi sains guru dan siswa serta pemunculan literasi sains dalam pembelajaran. Hasil penelitian tingkat internasional menunjukkan bahwa tingkat literasi sains siswa di Indonesia masih masuk ke dalam kategori rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam peningkatan kualitas pengajaran di kelas yang memunculkan kemampuan literasi sains sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan literasi sains siswa. Bab 2, landasan teori dan pengajuan hipotesis, yaitu yang pertama teori yang digunakan, ada model pembelajaran discovery learning dan kemampuan literasi sains. Kerangka berpikir, yang pertama, rendahnya kemampuan literasi sains biologi peserta didik di Indonesia. Yang kedua, penggunaan model-model pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan literasi sains biologi peserta didik. Yang ketiga, penerapan model pembelajaran discovery learning. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan literasi sains peserta didik. Hipotesis penelitian, terdapat pengaruh model discovery learning terhadap kemampuan literasi sains biologi siswa pada mata pelajaran IPA kelas 10 di SMA Negeri 1 Banjir
tahun pelajaran 2021-2022. Bab 3 metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Banjit, Jalan Akagani, Balisada Selatan, Kecamatan Banjit, Kabupaten Wekanan pada semester ganjil. Adapun pendekatan dan jenis penelitian, yang pertama pendekatan kuantitatif, yang kedua penelitian ini bersifat quasi eksperimen, dan yang ketiga desain pada penelitian yang digunakan yaitu process only control design. Populasi sampel penelitian dan teknik pengumpulan data. 1. Populasi pada penelitian ini adalah kelas 10 IPA yang berjumlah 376 peserta didik di SMA Negeri 1 Banjit. Sampel yang digunakan ialah 2 kelas 10 IPA. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan teknik purposive sampling. Definisi operasional variabel. Yang pertama ada variabel bebas. Pada penelitian ini yaitu pembelajaran dengan subvariabel X1 menggunakan model discovery learning dan subvariabel X2 dengan pembelajaran metode ceramah. Kemudian untuk variabel terikat yaitu kemampuan literasi sains biologi peserta didik. Instrumen penelitian, yang pertama wawancara, yang kedua tes, ketiga non-tes, yang keempat dokumentasi. Uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama, teknik uji coba validitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas instrumen dengan korelasi poin biseral korelasi. Yang kedua, uji reliabilitas dengan menggunakan tes kemampuan multiple choice. Uji prasyarat analisis dan uji hipotesis. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, dan yang ketiga uji hipotesis. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.